Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Mujahidin dari kampus di MIAPMI Makassar, jurusan Manajemen Keuangan. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio dosen pengampu Bu Asniwati SEMM. Judul materi saya itu Manajemen Investasi. Baik, langsung saja masuk ke materi, yaitu investasi bisa didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini atau present time dengan harapan memperoleh manfaat atau benefit di kemudian hari. Terus selanjutnya itu tujuan berinvestasi. Secara sederhananya itu tujuan seseorang melakukan investasi yaitu untuk menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari. Terus secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan kegiatan investasi. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Seorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu dan setidaknya berusaha sebagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang akan tidak berkurang di masa yang akan mendatang. Yang kedua itu mengurangi dampak inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemikiran perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindari diri dari risiko. Seseorang dapat menghindari diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Yang ketiga itu dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Selanjutnya itu proses investasi. Hal mendasar dalam proses keputusan investasi yaitu pemahaman pola hubungan antara return yang diharapkan dan risiko suatu investasi. Secara umum, hubungan risiko dan return yang diharapkan dari suatu investasi adalah hubungan yang searah dan linear. Artinya semakin besar risiko suatu investasi, maka semakin besar pula tingkat return yang diharapkan dari investasi tersebut, dan begitu pula sebaliknya. Adapun dasar keputusan investasi yaitu ada return, yaitu alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return, yaitu hal yang sangat wajar yang telah diinvestasikannya. Return diharapkan investor dari investasi yang dilakukan merupakan kompensasi atas biaya, kesempatan, dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Yang kedua itu risiko. Bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Dalam ilmu ekonomi pula umumnya ilmu investasi khususnya terdapat asumsi bahwa investor adalah makhluk yang rasional. Investor yang rasional tentunya tidak akan menyukai ketidakpastian atau risiko. Sikap investor terhadap risiko akan sangat tergantung kepada preferensi investor tersebut terhadap risiko. Investor yang lebih berani akan memilih risiko investasi yang lebih tinggi yang diikuti oleh harapan tingkat return yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, investor yang tidak mampu menanggung risiko yang terlalu tinggi tentunya tidak akan bisa mengharapkan tingkat return yang terlalu tinggi. Adapun proses keputusan investasi, yang pertama itu penentuan tujuan investasi. Yang kedua yaitu penentuan kebijakan investasi. Yang ketiga pemilihan strategi portofolio dan pemilihan aset dan pembentukan portofolio. Terus yang terakhir yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Baik, itu materi singkat yang sempat saya bawakan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.